Minasa konnichiwa. Baiklah, perkenalkan saya Nur Alfisyari dengan NIM G1B1200023 dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya buat dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah bahasa Jepang, yang mana tugas ini diberikan pada saat minggu lalu yang dibimbing langsung oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Andes Samsurizal MSI. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar menggunakan partikel di dalam bahasa Jepang. Cekidot. Penggunaan kalimat dalam bahasa Jepang itu pada dasarnya menggunakan struktur ya, teman-teman. Nah, seperti struktur SPOK yang mana S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan, baik itu keterangan waktu, tempat, dan lain-lain. Nah, namun dalam peletakannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu sedikit berbeda ya, teman-teman. Nah, kalau pola struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, dan keterangan, nah maka struktur pola kalimat dalam bahasa Jepang itu peletakannya menjadi subjek, keterangan, objek, dan predikat. Nah, selain itu kita harus mengenal pembeda dari bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, yaitu adanya partikel penanda fungsi kata pada kalimat itu ya, teman-teman. Nah, seperti partikel pada penanda subjek itu ditandai dengan wa. Nah, sedangkan partikel penanda predikat itu ditandai dengan des dan mas. Nah, kapan sih kita harus menggunakan partikel penanda des dan mas itu? Nah, benar ya teman-teman, kita menggunakan penanda partikel predikat des itu ketika predikatnya non kata kerja. Nah, sedangkan jika penanda partikel predikat mas itu kebalikannya, teman-teman, yaitu jika predikat kata kerja kita menggunakan partikel mas. Nah, mungkin langsung saja ke contoh ya, teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh penggunaan partikel pada kalimat ya, teman-teman. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu bahwa kalimat sederhana dalam bahasa Jepang itu hanya ada subjek dan predikat saja ya, teman-teman. Nah, pada contoh yang pertama ini saya akan mencontohkan di mana penggunaan partikel wa atau penambahan partikel wa pada subjek dan penggunaan partikel mas pada predikat. Nah, kalian tahu kan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada partikel predikat mas itu digunakan saat predikatnya itu kata kerja. Nah, sebagai contoh yang pertama, saya berlibur. Jadi, saya wa berlibur mas, yang mana dalam bahasa Jepang watashi wa horidemasu. Nah, kemudian contoh yang kedua, Tony pergi. Nah, di sini kita menggunakan subjek nama seseorang. Nah, jika subjek itu nama seseorang, itu dapat kita tambahkan dengan san ya, teman-teman. San dan wa. Nah, jadi Tony san wa pergi mas. Dalam bahasa Jepangnya jadi Tony san wa ikumasu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian saya kasih contoh satu lagi ya biar teman-teman mengerti. Yang itu Mirna menangis. Nah, sudah tahu kan jika nama orang itu ditambah dengan partikel san dan wa. Nah, jadi Mirna san wa menangis mas. Jadi dalam bahasa Jepangnya minasan wa nakumasu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, di sini kita menggunakan penambahan partikel wa
pada subjek dan penggunaan partikel des pada predikat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penggunaan partikel pada predikat des itu digunakan saat kata non kerja ya teman-teman. Nah, saya kasih contoh yang pertama yaitu sekarang mendung. Nah, subjek itu ditambah wa, kemudian predikat itu ditambah dengan des. Jadi, sekarang wa mendung des. Nah, dalam bahasa Jepang, imawa kumori des. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua nih, Ani terluka. Nah, untuk penambahan nama orang itu kita menggunakan penambahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu san dan wa ya teman-teman. Jadi ana sanwa terluka des. Nah, dalam bahasa Jepangnya ana sanwa kizutsukeru des. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya kasih contoh satu lagi, yaitu kami seorang perawat. Nah, dengan subjek itu kami dan predikat itu perawat. Jadi kami wa ditambah dengan sisipan wa, kemudian perawat des. Nah, jadi di dalam bahasa Jepangnya watashi hitachi wa konkoshi des. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, langsung saja ya teman-teman, kita memasuki contoh selanjutnya, yaitu partikel penanda objek dalam bahasa Jepang. Nah, pada partikel penanda objek dalam bahasa Jepang itu ada wu dan ga ya teman-teman. Nah, kapan sih kita harus memakai partikel wu dan ga itu teman-teman? Nah, benar sekali, partikel wu dan ga itu digunakan tergantung dari aktivitas gerakan kata kerja yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, kata kerja yang kita gunakan itu pada predikat mempunyai aktivitas kerja atau tidak. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, jika predikatnya menggunakan aktivitas kerja, maka kita menggunakan predikat wu ya teman-teman, seperti minum, makan, membersihkan, membeli, seperti itu ya teman-teman. Nah, perlu diingatkan lagi, pola struktur kalimat pada bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu berbeda ya teman-teman. Jika bahasa Indonesia kita menggunakan SPOK, nah maka pada bahasa Jepang itu kita menggunakan SKOP ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang pertama, penggunaan predikat yang mana menggunakan aktivitas kerja dan menggunakan partikel wo ya teman-teman. Contohnya, Dinda minum obat. Nah, jika bahasa Indonesia, Dinda sebagai subjek, minum sebagai predikat, dan obat sebagai objek. Nah, dalam bahasa Jepang itu terbalik ya teman-teman. Dinda sebagai subjek, obat sebagai objek, dan minum sebagai predikat. Seperti itu teman-teman peletakannya. Jadi dalam bahasa Jepang itu Dinda obat minum, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu Dinda minum obat ya teman-teman. Nah, baiklah, untuk Dinda minum obat dalam bahasa Jepangnya Dinda sanwa obat o minumas. Nah, jadi Dinda sanwa kusurio komimas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu saya pergi ke rumah sakit. Nah, dalam bahasa Jepang saya wa rumah sakit kemudian pergi mas. Nah, jadi dalam bahasa Jepangnya saya pergi ke rumah sakit yaitu watashi wa byouin wo ikumas. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan kasih contoh lagi nih, biar kalian lebih paham. Nah, contoh yang ketiga itu kami membersihkan puskesmas. Nah, kami itu watashi hachiwa ditambah sisipan wa, kemudian membersihkan dan puskesmas itu dibalik ya teman-teman. Jadi watashi hachiwa
Hukenzu Kirimas, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu jika penggunaan predikat dalam kata sifat ya teman-teman. Nah, itu tidak punya aktivitas gerakan. Nah, itu maka memakai partikel ga teman-teman. Nah, seperti Putri punya alergi. Nah, untuk penamaan nama seseorang itu ditambah partikel san dan wa ya teman-teman. Jadi Putri Sanwa arerugiga arimas, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kata sifat ya teman-teman itu menggunakan partikel ga. Nah, seperti Andi takut disuntik. Jadi jika penamaan seseorang itu ditambah partikel san dan ga, jadi Andi sanwa hyun yuga oreso desu, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, Eliza sakit perut. Nah, Eliza sanwa onakaga boyoki desu, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian contoh yang ketiga nih teman-teman, saya suka buah. Nah, saya itu watashi wa, karena ditambah ada sisipan wa, kemudian suka itu gasuki des. Nah, buah itu prituga ya teman-teman. Nah, jadi saya suka buah dalam bahasa Jepangnya watashi wa furutsuga suki desu, seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika terdapat salah kata dan salah perbuatan pada saat saya menjelaskan ya teman-teman. Nah, saya harapkan dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa, arigatou gozaimasu.